Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai Pak Yosep dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Ada beberapa hal yang sangat menarik. Kenapa aku memilih untuk membahas Pak Yosep? Karena menurut aku, Pak Yosep itu adalah orang yang terakhir kali bertemu dengan kedua korban, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel. Dan ketemunya itu adalah di 17 Agustus 2021 sekitar jam setengah 10 malam atau jam 9-an malam. Itu ketemu terakhir. Dan juga Pak Yosep adalah yang pertama kali menemukan kondisi rumahnya itu tidak oke, ada yang janggal di 18 Agustus 2021, tepatnya jam 7:15. Makanya antara sebelum dan sesudah, karena kedekatan waktu tersebut, itulah yang memunculkan seperti kayak ada yang menuduh, ada yang yakin bahwa Pak Yosep adalah pelakunya. Tapi menurut aku kita harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, karena bisa aja ini adalah salah satu framing yang dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya bukanlah Pak Yosep, ataupun juga Pak Yosep adalah pelakunya. Tapi itu adalah hak dari tim penyidik yang saat ini sedang menyelidiki kasus ini yang sudah hampir 2 bulan. Ada 3 lembaga yang menyelidiki secara langsung. Pertama adalah dari Polsek Subang, kemudian dari Polda Jawa Barat, serta dari Bareskrim Mabes Polri juga turun tangan. Jadi menurut aku dan juga keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat pun menyatakan bahwa tidak dalam waktu lama lagi sudah akan diumumkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, di video kali ini aku akan bahas ada beberapa hal yang menarik di wawancaranya Pak Yosep di program TV One. Ini di program Telusur TV One. Apa itu? Ini adalah bagian di mana Pak Yosep itu menceritakan kronologi pada saat pertama kali melihat kondisi di TKP. Kronologi bagi aku adalah hal yang sangat penting ya, karena ini adalah masih awal-awal kejadian, jadi relatif yang diceritakan itu lebih autentik begitu, dan itu adalah bisa memberikan kunci atau juga jalan ke arah si pelaku utamanya. Kita simak, ini adalah bagian pertamanya. Biasanya mobil menghadap ke dalam, sekarang juga berubah menghadap ke jalan. Oke, bagian pertama ini adalah mengatakan bahwa Pak Yosep pada saat tiba di TKP agak curiga tuh ngeliat rumah, karena mobil tuh biasanya menghadapnya itu masuk ke rumah gitu ya, kepala mobil, tapi ini kok menghadapnya ke jalan seolah-olah mau pergi gitu, karena siap-siap mau pergi. Memang langsung saya lihat itu si jendela kendaraan semuanya terbuka, ininya kaca-kacanya terbuka, tapi kebetulan saya perasaannya mau ngangkat ya, pegang lah gitu ya, karena nggak kelihatan ada. Oke. Jendela, kaca-kaca semuanya terbuka. Perasaan mau megang gitu. Jadi kalau maksudnya perasaan mau megang, kalian bisa koreksi nih aku ya. Perasaan mau megang tuh artinya kalau aku tangkap di sini pengen megang tapi tidak memegang. Itu kan maksudnya, atau maksudnya Pak Yosep ini memang sudah memegang. Tapi kalau menurut aku maksud dari kata perasaan tuh pengen megang, berarti tidak memegang, hanya ingin aja memegang begitu. Karena tidak ada kuncinya. Kunci gitu ya. Saya tidak sempat untuk melihat ke dalam. Setelah itu saya langsung masuk ke kamar belakang. Saya tidak sempat masuk lihat ke dalam. Oh, mungkin maksudnya ke dalam itu adalah mobilnya. Jadi nggak lihat mobil lebih detail, tapi langsung masuk ke dalam, ke rumah. Masuk, lihat. Setelah keluar dari kamar, lihat ada darah, langsung ke belakang terus ya. Oke, setelah masuk ke dalam, lihat darah, langsung terus gitu. Setelah nyari-nyari nggak ada, langsung saya minta ya ke punya bang, jangan kali lah perasaan itu ya. Saya sambil ini ya, karena merasa paniknya di sana Pak. Oh, setelah itu dia manggil Bang Ujang atau Kadia gitu ke sini gitu ya. Ini adalah saksi juga ya, yang merupakan kalau nggak salah Bang Ujang ini, Mang Ujang ya, itu adalah yang suka buang sampah atau profesinya sejenis itu. Mohon maaf kalau aku salah, tapi intinya adalah itu. Tidak, istri saya itu ada yang nyulik dibawa pakai kendaraan lain. Gitu, Nah, yang ngasih tahu tuh bukan saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali. Justru saya yang diberi itu dari masyarakat sudah banyak di sana Pak.
istri saya ada yang nyulik dengan mobil yang lain. Justru saya nggak tahu. Oke, mungkin aja sih wajar karena Pak Yosep kan melihat keadaan rumahnya mungkin acak-acakan, nggak normal gitu. Mobil juga terbuka, ada dugaan, oh kayaknya diculik nih istrinya. Bisa aja seperti itu, masuk akal, masih oke. Fitnah itu bertubi di mana-mana. Saya itu sampai sebetulnya, aduh, merasa stres Pak. Dengan tekanan-tekanan itu. Ya sudah, anak istri saya korban termasuk. Oke, ini adalah bagian merasa yang sangat beban ya, karena dituduh sebagai pelaku oleh sebagian masyarakat Indonesia gitu. Nah, tuduhan ataupun juga opini yang terbentuk di masyarakat memang tidak bisa dipungkir ya. Kalau aku lihat pun, baca dari komen-komen di videoku guys, aku melihat bahwa banyak yang menuduh bahwa Pak Yosep adalah pelakunya begitu. Mungkin saja iya, mungkin aja tidak. Tapi kalau kita lihat dari beberapa media massa, fakta-fakta yang tersebar di sana, kita tahu bahwa Pak Yosep adalah saksi yang paling banyak diperiksa. Sejauh ini yang aku tangkap adalah 13 kali Pak Yosep diperiksa, juga dilaksanakan tes kebohongan untuk Pak Yosep dan juga Ibu Mimin. Bahkan juga ada salah satu bukti yang merupakan handphonenya Pak Yosep. Bahkan sampai sekarang pun menurut keterangan kuasa hukumnya Fajar Siddiq itu masih belum dikembalikan. Kalau untuk yang lainnya seperti ke Ibu Mimin, seperti handphonenya ada 4 ya dengan anak-anaknya juga, serta motor NMAX-nya tapi berbeda warna, bukan motor NMAX warna biru ya, tapi ini motornya adalah abu-abu, itu sudah dikembalikan semuanya. Dan juga untuk Yoris beserta Danu, menurut pengakuan mereka juga bahwa motor dan juga handphonenya sudah dikembalikan. Tapi dari Pak Yosep, handphonenya menurut keterangan dari Fajar Siddiq, kuasa hukum Pak Yosep, belum dikembalikan. Berarti bisa aja Pak Yosep ini adalah orang yang paling dicurigai oleh kepolisian, karena dari pihak kepolisian pun mengatakan kita itu sudah memiliki, kami itu sudah memiliki orang tertuduhnya begitu, tapi tidak bisa serta-merta tanpa memberikan 2 alat bukti yang kuat. Tidak cukup keyakinan, tapi harus dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Oke, kita kembali ke masalah opini publik ya. Sebenarnya yang aku bahas opini publik, kalau aku lihat sekarang ini, di berbagai media massa seperti Kompas TV, TV One, dan media-media besar lainnya, Pak Yosep beberapa hari terakhir ini cukup terbuka ya dengan media massa. Terbalik dengan beberapa minggu yang lalu, Pak Yosep itu sepertinya menutup diri dari media massa begitu. Tapi sekarang aku melihat Pak Yosep mau menerima wawancara dengan TV One, kemudian juga Kompas TV, terus juga ada Metro TV dan banyak media lainnya membahas Pak Yosep. Itu menurut aku adalah langkah yang diambil, mungkin bisikan dari tim kuasa hukumnya agar merubah opini masyarakat, agar lebih banyak berbicara, agar mengurangilah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke mereka. Menurut aku ini langkah yang baik ya kalau kita bahas masalah opini publik, karena kalau cuma diem aja justru itu semakin bahaya, semakin banyak opini-opini yang liar di luar sana. Ini terbukti dengan di awal-awal kasus ini kenapa banyak orang yang sepertinya menuduh Ibu Mimin dan juga Pak Yosep beserta keluarga dari Ibu Mimin ya, itu karena kan waktu awal-awal keluarga dari pihak istri kedua Pak Yosep beserta Pak Yosep itu lebih banyak menutup diri ke media massa. Yang banyak bicara adalah pihak dari keluarga Yoris, kemudian kakak-kakak korban, kakak-kakak dan kakak dari korban ya, itu juga banyak bicara. Makanya itu sebenarnya bagi aku adalah sebuah kekeliruan ya, tim kuasa hukumnya harusnya dari awal jangan menjaga jarak dengan media. Tapi ya ada 50-50 sih, kalau seandainya juga terbuka dengan media massa, tapi ada kata-kata yang tidak sinkron, bahkan dengan sudah hati-hati pun ternyata ada beberapa kata yang terselip yang justru memberikan pertanyaan yang luar biasa ke masyarakat, itu juga sangat berbahaya bagi mereka. Salah satunya adalah kalau kita lihat tentang masalah kronologi. Masalah kronologi, kita harus akui bahwa ada perbedaan ya, keterangan dari Pak Yosep beserta si Ujang ya, Mang Ujangnya, bahkan juga Danu, itu ada beberapa hal kronologi yang menurut aku dapatkan datanya dari media massa, itu ada beberapa hal yang tidak pas. Salah satunya adalah tentang perintah Pak Yosep yang menyuruh Pak Ujang untuk lapor ke RT, sedangkan Pak Yosepnya akan lapor ke Polsek. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang Pak Yosep yang menuju ke kepolisian setempat
mampir dulu ke rumahnya Danu, tapi dari Danu juga pada saat mengatakan di berbagai media massa mengatakan pada saat Danu itu diberitahu oleh sang ibundanya yang dikasih tahu sama Pak Yosep langsung, dia langsung ke lokasi tanpa cuci muka, tanpa sikat gigi, tapi di lokasi juga sudah langsung ketemu dengan Pak Yosep. Itu menurut aku juga ada hal yang mungkin tidak match. Nah, ini adalah bagian-bagian di berita acara pemeriksaan yang memang sedang dilakukan analisa dari tim penyidik. Berita acara pemeriksaan adalah kata-kata yang diucapkan oleh saksi kemudian ditulis oleh tim penyidik. Bukan berarti apa yang disampaikan mereka di media massa itu sama dengan BAP, karena siapa tahu aja ada beberapa keterangan yang berbeda antara BAP dengan juga keterangan mereka di media massa. Oke, aku berharap bahwa kasus ini harusnya kalau sesuai dengan SOP ya, kalau ini adalah kasus sedang, biasanya BAP itu selesai dalam waktu 60 hari. Notabene beberapa hari lagi harusnya kita sudah bisa melihat siapakah yang menjadi tersangka dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Aku rasa itu dulu yang bisa aku bahas di video ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah 22% lebih. Sekarang nggak cuma nonton, tapi juga sudah bersedia untuk subscribe. Itu adalah support nyata kalian untuk aku ngebuat video-video analisa yang menarik di channel YouTube ini. Jadi please subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kobun kerap semuanya. Bye-bye.